Bab 1456. Apakah kamu puas? Bajingan ini, dia benar-benar tidak tahu malu. Chu Feng, abaikan dia. Dia jelas tahu bahwa kultivasi kamu tidak setinggi miliknya dan kekuatan pertempuran kamu lebih rendah dari miliknya. Namun, dia masih datang ke sini untuk bertengkar denganmu. Bukankah sudah jelas dia ingin memukulmu? Petik 2. Dia mencoba memanfaatkanmu untuk membangun kekuatannya. Dia berusaha memberitahu orang lain bahwa terlepas dari seberapa kuatnya kamu, masih ada tempat-tempat yang lebih rendah darinya. Petik 2. Ini, jika dia ingin bertanding denganmu, kamu harus bersikeras agar pertandingan dengan teknik roh dunia. Lihat apakah dia berani menerima pertandingan semacam itu atau tidak. Sima Ying berkata kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Jelas bahwa dia berhasil melihat niat Lin Yezu. Ketika bahkan Sima Ying dapat mengatakan apa niat Lin Yezu, bagaimana mungkin Chu Feng tidak memberitahu? Seperti yang dikatakan Sima Ying, niat Lin Yezu adalah untuk membangun kekuatannya. Lin Yezu tahu betul bahwa, dibandingkan dengan Su Mei, Chu Feng adalah ancaman terbesarnya. Namun, itu juga benar bahwa teknik roh dunianya lebih rendah daripada Chu Feng. Dengan demikian, dia hanya bisa mencoba mengalahkan Chu Feng melalui budidaya bela diri. Itulah alasan mengapa dia datang untuk menantang Chu Feng dalam pertarungan kekuatan bela diri. Saat Chu Feng melihat 3 orang berdiri di belakang Lin Yezu, Chu Feng dapat menebak bahwa sangat mungkin bahwa ini bukan ide Lin Yezu. Sebaliknya, itu lebih cenderung menjadi ide yang berasal dari keluarganya. Namun, bagaimanapun, Chu Feng tidak akan takut pada Lin Yezu. Maka, setelah dia tersenyum ringan, dia berkata kepada Lin Yezu, "Kakak senior Lin, kamu mengatakan bahwa kultivasi seseorang tidak terpisahkan terkait dengan kekuatan teknik roh dunia seseorang. Dalam hal itu, karena kamu adalah Martial King peringkat 9 dan aku Martial King peringkat 6, meskipun kita berdua sama-sama spiritis dunia kerajaan. Teknik roh duniaku pasti akan kalah dengan milikmu, bukan itu benar? Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bersaing dalam teknik roh dunia? Saudara junior Chu Feng, kurasa kamu tidak mengerti niatku. Terlepas dari seberapa kuat teknik roh dunia seseorang, pada akhirnya, mereka hanya teknik roh dunia. Jika kamu bertarung melawan musuh, metode terbaik adalah tetap menggunakan kekuatan bela diri. Petik 2. Jika kekuatan bela diri kamu tidak cukup, bahkan jika kamu ingin memahami teknik roh dunia yang sangat kuat, kamu masih akan benar-benar dikalahkan ketika kamu bertemu seorang ahli kultivator bela diri yang ahli. Dengan demikian, saudara junior Chu Feng, kamu tidak akan salah mendengarkan aku. Kultivasi bela diri adalah yayasan spiritual dunia. Terlepas dari seberapa sepenuh hati kamu dalam menguasai teknik roh dunia, kamu masih harus melakukan upaya dalam budidaya bela diri kamu. Petik 2. Hari ini, aku hanya berencana untuk bersaing denganmu dalam hal kekuatan bela diri. Jika kamu tidak berani menerima tantangan, maka kita bisa melupakan masalah ini. Jelas bahwa Lin Yezu siap. Dia hanya berencana untuk bersaing dengan Chu Feng dengan kekuatan bela diri. Tidak peduli apa, dia tidak akan bersaing dengan Chu Feng dengan teknik roh dunia. Chu Feng tidak terkejut dengan kembalinya Lin Yezu. Dia tertawa sekali lagi dan kemudian berkata, "Aku mengerti apa niat kakak senior Lin sekarang. Apa yang kamu maksudkan adalah bahwa terlepas dari seberapa kuat teknik roh dunia seseorang mungkin, mereka tetap tidak cocok untuk seorang pembudidaya bela diri. Terlepas dari seberapa kuat seorang spiritualis dunia mungkin, mereka masih tidak akan cocok untuk seorang pembudidaya bela diri ahli. Bukankah begitu?" Petik 2. Bukan itu yang kumaksud. Lagi pula, memang ada banyak spiritualis dunia agung yang sangat kuat yang dapat mengalahkan para kultivator bela diri pada tingkat yang sama hanya menggunakan teknik-teknik spiritis dunia. Hanya, mereka adalah spiritis dunia agung, manula yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teknik roh dunia. Petik 2. Paling tidak, untuk spiritualis dunia di tingkat kami masih belum memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik roh dunia untuk melampaui sesama pembudidaya bela diri, jelas Lin Yezu. Bagaimanapun, ini adalah aliansi spiritual dunia. Dia tidak berani meremehkan spiritis dunia di tempat ini. Tidak, aku tidak setuju dengan sudut pandang kakak senior Lin, Chu Feng membantah. Apakah kamu menyiratkan bahwa teknik roh dunia kamu lebih kuat daripada kekuatan pertempuran pembudidaya bela diri? Lin Yezu tersenyum dingin, namun, senyumnya dipenuhi ejekan. Dia menyiratkan bahwa Chu Feng terlalu sombong. Meskipun aku juga agak malu untuk mengakui ini, tapi itu yang sebenarnya. Kekuatan pertempuran teknik roh duniaku melampaui kekuatan pertempuran kultivasi bela diriku. Bahkan jika aku menggunakan teknik roh duniaku untuk bertarung dengan kakak senior Lin, aku takut bahwa aku tidak akan kalah darimu. Petik 2. Jika saudara senior Lin tidak percaya padaku, kamu dapat menggunakan teknik bela diri, keterampilan bela dirimu, untuk berdebat denganku, yang akan menggunakan teknik roh dunia dan formasi roh. Tak satupun dari kita perlu bersikap lunak terhadap yang lain atau mencoba membuang pertandingan. Menggunakan kemampuan nyata, kami akan membuktikan sudut pandang kami dengan hasil dari pertempuran ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Itu adalah senyum kepercayaan diri. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan takut padamu? Lin Yezu menjawab dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat, dia tidak percaya bahwa dia, sebagai peringkat 9 raja bela diri yang memiliki kekuatan pertempuran menentang surga yang mampu mengatasi 3 tingkat budidaya,
Seseorang yang mampu bertarung melawan peringkat 3 biasa setengah kaisar marsial, akan dikalahkan oleh Chu Feng. Karena itu yang terjadi, maka izinkan kami untuk bertanding. Chu Feng sangat tenang. Dengan langkah anggun, dia berjalan ke langit dan membuat persiapan untuk melawan Lin Yezu. Dalam hal ini, aku akan tidak sopan sekarang. Melihat itu, Lin Yezu juga berjalan ke langit dan berdiri di seberang Chu Feng. Dari tatapannya, dapat dilihat bahwa dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulang. Dia berencana untuk mengajar Chu Feng pelajaran yang kejam. Bas. Namun, tepat pada saat mereka berdua akan bertarung, cahaya keemasan muncul di langit, menutupi bumi dan menyegel wilayah ruang ini sepenuhnya. Ini hanya sebuah tiang, tidak perlu menampilkannya dengan mencolok. Kalian berdua bisa berdebat secara pribadi di sini, kata Miao Renlong. Ternyata Miao Renlong yang menggunakan teknik roh dunia untuk menutup daerah ini untuk mencegah orang lain melihat pertarungan antara Chu Feng dan Lin Yezu. Adapun alasan mengapa dia melakukan itu karena dia tidak sepenuhnya percaya pada Chu Feng. Setelah semua, Lin Yezu adalah peringkat 9 Raja Bela Diri, budidaya puncak di antara Raja Bela Diri. Meskipun teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat, dia masih tidak berpikir bahwa Chu Feng akan bisa menang melawan Lin Yezu. Dengan demikian, dia telah menutup wilayah ini demi tidak membiarkan orang lain melihatnya bahkan jika Chu Feng dikalahkan oleh Lin Yezu. Selama tidak ada yang melihatnya, rencana Lin Yezu untuk membangun kekuatannya juga tidak akan efektif. Dia akan datang ke sini dengan sia-sia. Boom! Namun, tepat pada saat ini, Lin Kuxing tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan tinju. Serangan tinju itu menghancurkan formasi roh yang menutupi wilayah itu. Ini hanya sebuah taji. Itu bukan sesuatu yang memalukan yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi mengapa mencoba bersikap sangat rahasia tentang hal itu? Setelah Lin Kuxing menyerang, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara dingin. Melihat adegan ini, Miao Renlong mulai mengerutkan kening. Dia agak marah dengan tindakan Lin Kuxing. Itu karena apa yang telah dilakukan Lin Kuxing seperti memberinya tamparan ke wajah. Namun, karena status Lin Kuxing, Miao Renlong merasa sangat sulit untuk mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata, tidak perlu menyembunyikan spar. Bagaimanapun, itu akan segera berakhir. Wos. Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng mulai bersinar dengan cahaya. Seperti naga yang melonjak dari laut, dewa turun dari surga, dengan kekuatan emas, bersinar, ia menyerbu ke arah Lin Yezu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Lin Yezu hanya berhasil bereaksi ketika Chu Feng sudah melewatinya dan tiba di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata Lin Kuxing, Miao Renlong dan semua puncak lainnya Half Martial Emperors bersinar. Ekspresi mereka mengambil perubahan besar dan mereka dipenuhi dengan kejutan. Pada awalnya, Su Mei dan Sima Ying, yang menjadi anggota generasi muda, tidak tahu apa yang terjadi. Itu karena serangan Chu Feng sangat cepat. Bahkan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Namun, pada saat berikutnya, mereka menyadari apa yang terjadi. Put! Lin Yezu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di udara. Bahkan auranya menjadi sangat lemah. Di kakinya yang berlutut di udara adalah lapisan cahaya keemasan samar yang dengan cepat meluas ke seluruh tubuhnya. Di mana saja cahaya keemasan berlalu, tubuh Lin Yezu akan kehilangan semua kekuatan dan berhenti bergerak seolah-olah dia telah ketakutan. Hanya dalam satu pertarungan, Lin Yezu telah dikalahkan. Bahkan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan bela diri. Aku lupa memberitahumu ini. Meskipun kamu adalah Raja Marsial peringkat 9 dengan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi untuk memungkinkanmu bertarung melawan Kaisar Marsial Half. Half peringkat 3. Petik 2. Teknik roh duniaku saat ini mampu membuatku bertarung melawan Kaisar setengah bela diri peringkat 4. Merawatmu hanyalah masalah sepele, sesuatu yang bisa aku capai dalam sekejap. Chu Feng pelan-pelan mengucapkan kata-kata itu. Lalu, dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke Lin Yezu. Dia berkata, kakak senior Lin, apakah kamu puas dengan perdebatan ini? Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan berkata kepada orang tua dan kakek Lin Yezu, 3 senior, apakah kamu semua puas? Bab 1457 niat berbahaya yang tidak berubah. Senior, apakah kamu semua puas? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Lin Kuxing dengan marah berteriak, insolence. Dia sangat marah dengan Chu Feng sehingga dia mulai menggigil. Itu adalah tamparan ke wajah. Sungguh, tamparan besar ke wajah mereka. Dia telah menyarankan Lin Yezu untuk datang ke sini sehingga dia bisa membuktikan dirinya dan membiarkan semua orang tahu bahwa Chu Feng lebih rendah darinya, Lin Yezu. Namun, tidak pernah Lin Kuxing berpikir bahwa cucunya akan jauh mengecewakan. Dari hanya satu serangan, dia dikalahkan. Tidak hanya Lin Yezu dikalahkan, mereka juga terlibat dengan kekalahannya dan sebenarnya dipermalukan di depan umum oleh Chu Feng, anggota generasi muda. Sampah. Dengan marah, Lin Kuxing berteriak sekali lagi. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan roh yang tak terbatas melonjak ke tubuh Lin Yezu. Itu adalah formasi segel-segel. Selain itu sangat kuat. Itu berhasil menghancurkan formasi yang digunakan Chu Feng untuk mengikat Lin Yezu. Namun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Kuxing. Dia tahu bahwa cucunya telah dikalahkan. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang yang hadir.
Meskipun pertarungan antara Chu Feng dan Lin Yezu ini dilakukan di kediaman Miao Renlong, ada banyak orang yang menonton dari luar kediaman Miao Renlong. Mereka semua berhasil melihat adegan Lin Yezu dikalahkan. Lin Yezu telah dikalahkan oleh Chu Feng. Selanjutnya, dia telah dikalahkan oleh teknik roh dunia Chu Feng. Yang paling penting, Chu Feng hanya menggunakan serangan tunggal untuk mengalahkan Lin Yezu. Sementara Miao Renlong dan yang lainnya terkejut dengan hasil ini, mereka masih bisa menerimanya. Namun, orang-orang yang tidak tahu bahwa Feng Chu adalah Chu Feng, bahwa orang yang mengalahkan Dongfang Zexuan adalah Chu Feng, semuanya bodoh. Bagi mereka, Chu Feng hanyalah seorang murid dari Gunung Qianwood. Meskipun Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia Asura, dia tidak dapat bersaing melawan Lin Yezu belum lama ini. Namun sekarang, dia hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan murid nomor 1 World Spiritist Alliance. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Itu sama saja dengan membuat mereka mengakui bahwa mereka, para murid dari World Spiritist Alliance, lebih rendah daripada murid Gunung Qianwood. Chu Feng, kamu curang? Lin Yezu tiba-tiba berteriak dengan marah. Jelas bahwa dia tidak mau mengakui kekalahannya. Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Terlepas dari berapa kali kamu ingin bertarung, aku akan selalu menerima tantangan kamu. Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia melihat ke Lin Yezu. Dia sangat tenang. Meskipun Lin Yezu sangat kuat sehingga dia setara dengan Qin Lingyun dari Gunung Qianwood, itu semua hanya masa lalu sekarang. Saat ini, Chu Feng memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengabaikan Lin Yezu. Ketika Lin Yezu melihat tatapan Chu Feng, hatinya menggigil. Dia menjadi takut. Meskipun dia tidak mau menerima apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut pada Chu Feng sekarang. Dia melihat kepercayaan mutlak pada tatapan Chu Feng. Kepercayaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Chu Feng sebelumnya. Namun sekarang, dia memiliki kepercayaan diri itu. Ini membuatnya sadar bahwa bukan kebetulan bahwa Chu Feng mengalahkannya lebih awal. Sebaliknya, Chu Feng sekarang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Meskipun dia sangat tidak rela, begitu tidak berdamai sehingga bocah yang bisa dia jepit sampai mati dengan satu tangan belum lama ini sekarang menginjak-injak seluruh tubuhnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang ditakuti Lin Yezu adalah kemampuan Chu Feng untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. Kecepatan pertumbuhan seperti ini benar-benar menakutkan. Ayo pergi, melihat bahwa cucunya sendiri menjadi takut kehabisan kata-kata, Lin Kuxing mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Wow, Chu Feng, kamu sekuat ini sekarang? Apa yang terjadi? Setelah Lin Kuxing dan yang lainnya pergi, Sima Ying bergegas menghampiri Chu Feng. Sebenarnya, dia sudah penasaran tentang ini selama beberapa waktu sekarang. Chu Feng dalam ingatannya tidak sekuat ini. Dia sangat ingin tahu bagaimana Chu Feng menjadi sekuat ini. Ayo masuk dulu, kita bisa bicara sesudahnya. Chu Feng tersenyum ringan. Dia tidak berencana menyembunyikan apa yang telah terjadi. Dengan demikian, setelah mereka kembali ke aula istana, Chu Feng memberitahu Sima Ying, Su Mei dan Miao Renlong tentang semua yang telah terjadi. Surga, kamu bilang kamu telah mendapatkan semuanya dari diagram 9 roh ilahi? Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, Sima Ying menunjukkan ekspresi iri dan kagum. Itu semua berkat senior itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Karena itu, saat ini kamu telah melampaui aku. Bagaimanapun, aku sama dengan Lin Yezu. Meskipun aku bisa bertarung melawan Kaisar setengah bela diri peringkat 3, aku bukan tandingan melawan Kaisar setengah bela diri peringkat 4, kata Su Mei dengan kepedihan. Namun, di wajahnya, dia bersorak senyum yang sangat manis. Awalnya, teknik roh duniaku hanya bisa melawan peringkat 3 Kaisar setengah bela diri. Namun, setelah pertandingan melawan Dongfang Zexuan, aku menjadi lebih mahir dengan penggunaan teknik roh dunia aku. Aku sekarang dapat mengendalikan formasi roh dalam diagram 9 roh ilahi dengan kemahiran yang lebih besar. Itulah sebabnya kekuatan pertarunganku meningkat ke level yang lebih tinggi. Karena itu, aku harus berterima kasih kepada Dongfang Zexuan untuk ini, Chu Feng menjelaskan. Seperti kata pepatah, seseorang menjadi lebih kuat setelah bertemu dengan orang yang kuat. Namun, pada akhirnya, teman kecil Chu Feng belum berhasil mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan karena keberuntungan. Sebaliknya, itu karena kamu memiliki potensi. Potensi kamu yang menarik senior itu untuk membuatnya bersedia membantu kamu, kata Miao Renlong dengan sangat apresiatif. Chu Feng juga setuju dengan apa yang dikatakan Miao Renlong. Itu karena senior itu pernah mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memutuskan untuk membantunya karena dia menyukai potensi yang dilihatnya di Chu Feng. Meskipun Miao Renlong dan yang lainnya tahu alasan mengapa teknik roh dunia Chu Feng telah maju pesat, yang lain tidak. Dengan demikian, setelah berita Lin Yezu dikalahkan oleh Chu Feng dengan satu serangan menyebar, seolah-olah sebuah bom besar telah meledak di aliansi spiritualis dunia. Dengan keras mengguncangnya, tak satu pun dari orang-orang dari World Spiritist Alliance yang dapat menerima kebenaran ini. Mereka tidak dapat menerima bahwa murid nomor 1 mereka telah dikalahkan oleh murid Gunung Qianwood. Itu hanya pada hari kedua ketika aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia mengumumkan kepada semua orang selama jamuan makan bahwa Chu Feng secara resmi bergabung dengan aliansi spiritualis dunia. Mereka adalah sensasi mencekik yang memenuhi kerumunan yang akhirnya diangkat oleh orang banyak.
Mereka tidak bahagia sebelumnya justru karena Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood. Namun, setelah Chu Feng menjadi murid dari World Spiritist Alliance mereka, ketidakbahagiaan yang mereka rasakan menghilang dan digantikan dengan sukacita. Hanya dengan berpikir bahwa spiritualis dunia Asura ini, spiritualis jenius dunia yang luar biasa ini, telah menjadi salah satunya. Mayoritas orang dari aliansi spiritualis dunia merasakan kegembiraan luar biasa dari berita ini. Setelah semua, Chu Feng bergabung dengan mereka berarti aliansi spiritualis dunia mereka akan menjadi lebih kuat. Paling tidak, di antara generasi muda, sekarang ada ahli super kuat lainnya. Dalam sekejap, kerumunan mulai memanggang gelas anggur mereka dan minum dengan gembira. Ada banyak di antara mereka yang mulai memanggang cangkir anggur mereka untuk Chu Feng. Bukan hanya murid, ada juga tetua di antara mereka. Pada saat ini, suasana pesta yang menggembirakan telah mencapai puncaknya. Adapun semua ini, itu semua karena Chu Feng bergabung dengan World Spiritist Alliance. Master Alliance, ada masalah bahwa lelaki tua ini tidak tahu apakah dia harus menyebutkan atau tidak. Jika aku tidak menyebutkannya, aku khawatir aku akan kehilangan akal dengan menahannya. Sedangkan jika aku menyebutkannya, aku khawatir aku akan membuat kamu tidak bahagia. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara menusuk telinga yang menggelegar tiba-tiba terdengar dan menghancurkan suasana bahagia. Itu Lin Kuxing. Dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga berdiri di udara sekarang. Semua orang bisa melihatnya, karakter agung majelis suci spiritual dunia ini. Tuan Tetua, masalah apa yang mungkin kamu miliki? Tidak ada salahnya mengatakan apa yang ingin kamu katakan, dihadapkan dengan Lin Kuxing, Master Alliance Spiritist hanya bisa bertindak dengan hormat. Dalam hal status dan kekuatan, ia lebih rendah dari Lin Kuxing. Jadi, bagaimana dia bisa menolak untuk membiarkan Lin Kuxing berbicara? Karena itu masalahnya, maka aku akan mengatakan apa yang ada di pikiranku. Hal ini berkaitan dengan murid baru World Spiritist Alliance kami, teman kecil Chu Feng. Saat Lin Kuxing berbicara, dia melihat ke arah Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata orang banyak hadir bersinar. Adapun Su Mei, Miao Renlong dan yang lainnya dekat dengan Chu Feng, mereka mulai mengerutkan kening karena mereka merasakan jejak kegelisahan. Mereka semua tahu bahwa jika Lin Kuxing menyebutkan sesuatu tentang Chu Feng, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Orang tua itu memiliki niat jahat yang tidak berubah, dan bersikeras untuk melawan Chu Feng. Bab 1458 Kebenaran terungkap. Teman kecil Chu Feng adalah seorang spiritualis jenius dunia dan juga seorang spiritualis dunia yang telah mengontrak Asura World Spirit. Potensinya di bidang teknik roh dunia bisa dikatakan tidak terbatas. Petik 2. Namun, hal yang aku pikirkan adalah, terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, jika kualitas moral seseorang tidak baik, maka bahkan jika seseorang menjadi spiritis dunia besar di masa depan, ia hanya akan menyebabkan kerusakan dan tidak bermanfaat bagi orang-orang. Jadi, teman kecil Chu Feng, aku akan menyarankan kamu di sini. Seseorang harus berperilaku dengan integritas moral. Kamu tidak boleh, dengan tujuan mendapatkan tujuan kamu, melakukan sesuatu yang busuk dan mengklaimnya adil, kata Lin Kuxing kepada Chu Feng. Senior, Chu Feng tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu. Chu Feng memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia tahu bahwa Lin Kuxing datang untuk mengejeknya, dia masih bertanya dengan cara yang tidak budak atau sombong. Apa yang aku maksud, haruskah kamu tahu lebih baik dari orang lain? Petik 2. Kembali di desa kuno Siling, demi menang melawan orang lain dalam teknik roh dunia, kamu terlibat dalam kecurangan. Perilaku semacam ini sama sekali tidak tahu malu. Petik 2. Lin Kuxing tiba-tiba menunjuk ke Chu Feng dengan jarinya. Dengan suara yang sangat keras dan jelas, dia meneriakkan kata-kata itu. Dia ingin semua orang tahu soal menipu Chu Feng di desa kuno Siling. Apakah ini nyata? Dengan seberapa kuat teknik roh dunia Chu Feng, dia masih curang? Petik 2. Itu pasti salah paham. Bagaimana mungkin generasi muda dari desa penyegelan kuno lebih kuat daripada Chu Feng? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, orang banyak segera meledak keributan dan mulai bersemangat membahas masalah ini. Meskipun Lin Kuxing yang mengatakan kata-kata ini, mereka masih tidak percaya sepenuhnya. Setelah semua, teknik roh dunia Chu Feng kuat ke titik di mana bahkan Lin Yezu tidak cocok untuknya. Jadi, bagaimana dia bisa terlibat dalam kecurangan ketika bersaing dengan orang-orang dari desa kuno Siling? Ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun mayoritas orang tidak percaya ini, tatapan Chu Feng masih menyala dan pupil matanya menyusut. Dia mengutuk dalam hatinya, kentut tua ini benar-benar keji. Dia benar-benar menggunakan masalah ini untuk mencoreng nama aku. Untuk menyerang aku, dia telah menggunakan segala yang dia bisa temukan. Dia benar-benar tidak layak statusnya yang mulia. Petik 2. Tuan Tetua, mungkinkah ini kesalahpahaman? Master Alliance Spiritis berbicara. Jelas bahwa dia tidak percaya pada masalah ini. Betul, Tuan Tetua, mungkinkah ini kesalahpahaman? Mengikuti dia, banyak tetua lainnya juga berbicara. Mereka juga tidak percaya dengan hal ini. Aku, Lin, tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Aku juga bukan orang yang akan menuduh orang lain secara salah. Hal ini benar-benar terjadi. Ada banyak orang yang menyaksikan ini terjadi di desa kuno Siling. Petik 2. Secara kebetulan, Kepala Desa Penyegelan Desa Kuno Siling juga hadir di aliansi spiritualis dunia kami sebagai tamu hari ini.
kami akan tahu apakah masalah ini benar atau tidak jika kami ingin menanyakannya. Lin Kuxing memandang kepala desa Ma yang duduk di kursi tamu. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kepala desa Ma. Mereka semua tahu bahwa kepala desa Ma adalah seorang spiritualis dunia dengan senioritas tinggi dan sangat terkenal dengan kualitas moralnya yang baik. Dengan demikian, mereka tidak berpikir bahwa kepala desa Ma akan berbohong. Pada saat ini, kepala desa Ma memiliki penampilan yang agak tenang. Pertama-tama dia mengambil cangkir teh dari meja tamu terhormat dan dengan ringan menyesap teh di dalamnya. Kemudian, dia berdiri dan berkata, hal ini memang terjadi. Surga, ini benar-benar nyata. Mendengar kata-kata itu, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Semua orang menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Pada saat ini, Lin Kuxing memiliki senyum puas di wajahnya. Dia juga mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia ingin melihat ekspresi jelek dan memalukan Chu Feng. Namun, untuk kekecewaannya, Chu Feng masih memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh masalah ini. Bocah ini, mungkinkah dia tidak tahu apa itu ketakutan? Atau mungkinkah dia benar-benar berkulit tebal dan tak tahu malu sehingga tidak ada yang membuatnya takut? Melihat penampilan Chu Feng yang tenang, Lin Kuxing mulai bergumam di dalam hatinya. Jika apa yang telah dia lakukan tidak dapat mempengaruhi Chu Feng, dia akan melakukan semua ini dengan sia-sia. Namun, setelah berpikir, ia berhasil menenangkan diri lagi. Tidak peduli seberapa tebal Chu Feng mungkin, tidak peduli seberapa tidak terpengaruh dia oleh sudut pandang orang lain. Popularitas Chu Feng di World Spiritist Alliance pasti akan sangat terpengaruh oleh masalah ini. Dengan demikian, dia akan, paling tidak, berhasil memfitnah Chu Feng. Selain itu, ini tidak hanya merupakan pukulan bagi Chu Feng, ini juga secara tidak langsung akan membantu cucunya, Lin Yezu. Lagi pula, tidak ada skandal mengenai cucunya. Dengan demikian, ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Semakin Lin Kuxing memikirkannya, semakin dia senang. Dia sangat senang sehingga dia berharap bisa tertawa terbahak-bahak saat ini. Kamu bajingan sialan, kamu benar-benar terlalu berpengalaman. Jika orang tua ini ingin menghancurkanmu, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Setelah merasa sangat baik karena perbuatan yang baru saja dia lakukan, Lin Kuxing menyeringai di dalam hatinya. Namun, saat berikutnya, kepala desa Ma mengatakan kata-kata berikut, yang benar-benar menghancurkan semua perasaan superioritas, semua perasaan gembira, yang dialami Lin Kuxing saat ini. Dan di tempat mereka ada perasaan tidak senang yang ekstrim. Semuanya, tolong dengarkan aku. Akulah yang menyatakan bahwa teman kecil Chu Feng telah berselingkuh untuk mendapatkan kemenangan di desa penyegelan kuno kami pada hari itu. Petik 2. Hal ini mutlak benar dan disaksikan oleh banyak orang. Orang tua ini memang menyatakan hal itu. Petik 2. Namun, hari ini, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kebenaran kepada semua orang. Itu adalah, aku telah salah menuduh teman kecil Chu Feng hari itu. Petik 2. Teman kecil Chu Feng tidak selingkuh sama sekali. Akulah yang salah menuduhnya untuk menjaga kehormatan desa penyegelan kuno kami, kata kepala desa tua Ma dengan suara nyaring. Kepala desa Ma telah salah menuduh Chu Feng. Begitu kepala desa Ma mengatakan kata-kata itu, kerumunan sekali lagi meledak keributan. Berita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Itu datang seperti petir dan meledak di benak orang banyak, membuat mereka tidak bisa tetap tenang. Namun, untuk orang yang merasa paling rumit saat ini, tentu saja Lin Yezu. Tidak peduli apa, dia tidak pernah berpikir bahwa kepala desa Ma akan mengatakan hal semacam ini. Kepala desa Ma, kamu adalah kepala desa. Kamu tidak boleh, dengan cara apapun, berbaring melalui gigi kamu. Merasa sangat tidak senang, Lin Yezu berbicara dengan dingin. Dalam kata-katanya ada jejak ancaman. Aku, Bu, selalu menjadi individu yang lugas dan jujur. Sepanjang hidupku, aku hanya berbohong. Adapun itu adalah waktu ketika aku salah menuduh teman kecil Chu Feng. Kepala desa Ma tidak takut dengan ancaman Lin Kuxing. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, aku minta maaf. Orang tua ini yang mencari keuntungan egois dan menuduhmu dengan keliru. Petik 2. Aku tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk meminta maafmu. Namun, aku masih harus meminta maaf kepada kamu. Hari ini, aku harus mengembalikan keadilan kepadamu, mengembalikan kepolosanmu. Setelah kepala desa, Ma mengucapkan kata-kata itu, dengan dia berlutut di tanah. Di depan semua orang ini, dia berlutut untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Kepala desa Ma, apa yang kamu lakukan? Ini hanyalah masalah sepele. Chu Feng benar-benar tidak membawanya ke hati. Kepala desa Ma, tidak perlu bagimu untuk melakukan ini. Melihat itu, Chu Feng segera bergegas ke kepala desa tua Ma dan membantu mendukungnya. Saat itu, Chu Feng memang menyalahkan kepala desa tua Ma. Namun, setelah dia mengenalnya, Chu Feng sudah tahu orang macam apa dia. Dia tahu bahwa kepala desa tua Ma bukan orang jahat. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik dengan kualitas moral yang tinggi. Dengan demikian, Chu Feng sepenuh hati menganggapnya sebagai senior. Seperti masalah berdiri, itu tidak lagi menjadi masalah bagi Chu Feng apakah kepala desa tua Ma membersihkan namanya atau tidak. Lagi pula, jika kepala desa tua Ma ingin membersihkan namanya, maka reputasi besar kepala desa tua yang telah dilestarikan sepanjang hidupnya akan hancur. Chu Feng tidak berharap ini terjadi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kepala desa tua Ma masih akan melakukannya demi reputasinya. Tidak hanya itu, dia bahkan secara terbuka mengakui kesalahannya.
Sementara ini telah sangat menyentuh Chu Feng, itu juga menyebabkan dia merasa sangat buruk bagi kepala desa tua Ma, sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang murah hati dan tidak akan bertengkar dengan orang tua ini tentang masalah itu. Namun, aku masih harus mengembalikan kepolosanmu padamu. Inilah yang aku janjikan kepada kamu saat itu. Aku adalah orang yang akan selalu menepati janji aku. Lain, orang tua ini tidak akan bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Petik 2. Pada saat ini, air mata yang sudah tua bergulir di wajah kepala desa tua Ma. Jelas bahwa masalah ini telah menjadi batu di dalam hatinya sepanjang waktu. Bahwa itu telah menyebabkannya mati lemas dan sakit sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya bisa melepaskannya. Meskipun pengungkapan kebenaran akan menjaga reputasi Chu Feng, itu juga akan merusak reputasinya. Namun, bahkan dengan ini yang menjadi masalahnya, dia masih tidak menyesal. Itu karena, bagi kepala desa tua Ma, hanya dengan mengungkapkan kebenaran dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Kalau tidak, masalah ini akan terus menekan jantungnya dan menyebabkan dia tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Ini. Ketika kepala desa tua Ma mengucapkan kata-kata itu, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak hanya mengetahui kebenaran, mereka juga mengetahui tentang karisma pribadi Chu Feng. Chu Feng memiliki karisma yang mampu membuat kepala desa dari desa penyegelan kuno dengan rela meninggalkan reputasinya sendiri, untuk secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mungkin karisma semacam ini adalah sesuatu yang telah ia miliki sejak lahir. Mungkin itu adalah sesuatu yang diperolehnya. Namun, tidak diragukan lagi, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Namun, Chu Feng memiliki karisma semacam ini. Pada saat ini, tatapan yang melihat orang banyak ke Chu Feng semua telah berubah. Tidak hanya mereka tidak mulai memiliki kesan buruk tentang Chu Feng karena masalah ini, mereka malah memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Kesan menguntungkan yang mereka miliki terhadap Chu Feng meningkat berkali-kali. Mereka semua tahu bahwa World Spiritist Alliance telah benar-benar mengambil harta karun kali ini. Chu Feng bergabung dengan mereka adalah hal yang sangat beruntung bagi World Spiritist Alliance. Bab 1459 Rekonsiliasi. Jadi itu sebenarnya kesalahpahaman. Karena ini adalah kesalahpahaman, lebih baik untuk menyelesaikannya. Semua orang, jangan repot-repot melihat masalah ini lagi. Petik 2. Ayo, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Hari ini, semua orang dari World Spiritist Alliance kami, terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, tidak bisa pergi sampai mereka mabuk. Petik 2. Tepat pada saat ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia tiba-tiba mengangkat gelas anggurnya dan mengucapkan kata-kata itu. Jelas bahwa dia berusaha dengan cepat mengalihkan fokus kerumunan dari masalah ini sehingga hal-hal itu tidak akan terlalu sulit bagi kepala desa tua Ma. Tidak pergi sampai kita mabuk, ketika bahkan Master Alliance mereka mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi untuk bersulang. Bagaimana mungkin ada orang yang berani untuk tidak bersulang dengannya? Dalam sekejap, lautan orang mulai berteriak serempak. Sekali lagi, atmosfer kegembiraan memenuhi udara. Namun, pada saat semua orang merasa gembira, Lin Kuxing memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya seolah-olah dia telah menginjak kotoran anjing. Merasa tak berdaya, dia melambaikan lengan bajunya, dengan dingin mendengus dan kemudian dengan marah pergi. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Namun, tidak ada yang mencoba mendesaknya untuk tetap tinggal. Selanjutnya, semua orang dengan status tinggi yang hadir tahu bahwa Lin Kuxing tidak menyukai Chu Feng. Jika dia tinggal, dia hanya akan menjadi masalah. Kepergiannya sebagai gantinya akan memungkinkan tempat ini menjadi jauh lebih damai. Adapun Feng Chu yang telah mengalahkan Dongfang Zexuan, meskipun semua orang menebak mengapa dia tidak muncul, karena aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak menyebutkan apa-apa tentang dia. Tidak ada yang berani bertanya tentang dia. Selain itu, banyak orang merasa bahwa Feng Chu adalah seorang jenius yang low profile. Jadi, bahkan jika dia tidak muncul pada kesempatan seperti ini, itu juga masuk akal dan normal untuk melakukannya. Namun, terlepas dari apakah itu Feng Chu telah menunjukkan dirinya atau tidak, itu tidak menghentikan orang banyak dari membahasnya dengan bersemangat. Feng Chu dan Chu Feng, kedua nama ini yang terdengar sangat mirip telah menjadi topik diskusi hangat untuk jamuan ini. Benar-benar kebahagiaan ganda. Tidak hanya jenius yang kuat seperti Feng Chu muncul di aliansi spiritualis dunia kami, bahkan spiritualis dunia Asura yang legendaris, Chu Feng, telah bergabung dengan aliansi spiritualis dunia kami. Petik 2. Itu benar, mereka benar-benar dua peristiwa bahagia. Hanya, aku bertanya-tanya, siapa di antara Chu Feng dan Feng Chu yang lebih kuat dari yang lain? Petik 2. Jika mereka berdua bersaing, itu akan benar-benar sulit untuk ditentukan. Namun, dengan mereka berdua dan saudara perempuan junior Su Mei, aku khawatir World Spiritist Alliance kami akan menyapu lantai dengan 8 kekuatan lainnya dalam perburuan 9 kekuatan kali ini. Petik 2. Itu tidak pasti. Setelah semua, meskipun Chu Feng telah bergabung dengan aliansi spiritualis dunia kami, ia hanya murid nominal. Dalam kompetisi yang sangat berbeda seperti perburuan 9 kekuatan, dia masih harus berdiri di sisi Gunung Qianwood dan mewakili Gunung Qianwood, bukan? Petik 2. Itu tidak masalah. Bahkan jika Chu Feng mewakili Gunung Qianwood, aliansi spiritualis dunia kita masih memiliki Feng Chu dan Su Mei. Petik 2. Hei, tidakkah kalian semua berpikir bahwa nama Chu Feng dan nama Feng Chu sangat mirip?
Selain fakta bahwa satu bermarga Chu dan yang lainnya bermarga Feng, tidak ada perbedaan di antara nama mereka. 1. Aku sudah memperhatikan itu sejak lama. Hanya, itu masalah sepele. Dengan betapa besarnya dunia ini, ada banyak sekali orang yang memiliki nama keluarga dan nama yang sama. Adapun mereka berdua, mereka memiliki nama keluarga yang berbeda. Petik 2. Benar, benar-benar. Itu hanya sebuah nama. Itu bukan masalah utama sama sekali. Masalah yang paling penting adalah bahwa keduanya sangat kuat. Cukup itu saja. Petik 2. Betul, itu adalah aspek yang paling penting. Haha, ayo, mari kita rayakan saudara junior Chu Feng bergabung dengan World Spirits Alliance kami. Tepuk tangan. Saat orang banyak minum dengan gembira, mereka semua mendiskusikan Chu Feng dan Feng Chu. Kadang-kadang mereka juga menyebut Su Mei. Namun, tidak ada yang mau repot-repot menyebut murid nomor satu mereka, Lin Yezu. Saat Lin Yezu mendengar percakapan orang banyak yang tidak menyebut namanya sekalipun, kulitnya berubah dari hijau menjadi pucat dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu karena, dibandingkan dengan orang-orang yang bersemangat membahas Chu Feng dan Feng Chu, Lin Yezu tahu bahwa dua orang yang dipuji ke langit sebenarnya adalah orang yang sama. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Chu Feng telah menjadi pahlawan di benak orang banyak, menjadi seseorang yang disembah orang yang tak terhitung jumlahnya. Lin Yezu merasakan sakit yang dalam di hatinya. Seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Pada akhirnya, dia juga diam-diam meninggalkan perjamuan. Itu karena dia benar-benar tidak dapat terus tinggal di sana lagi. Perjamuan ini berlangsung dua hari penuh dan malam. Semua orang senang minum dan mengobrol satu sama lain. Namun, tidak peduli seberapa bagusnya jamuan makan, akhirnya harus berakhir. Pada saat perjamuan ini berakhir, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya memulai perjalanan mereka ke Gunung Qianwut. Kali ini, Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia secara pribadi memimpin grup. Bahkan Miao Renlong telah berangkat bersama mereka. Selain mereka berdua, serta dua karakter setengah puncak kaisar setinggi marsial, World Spirits Alliance juga telah mengirim 138 tetua. 138 tua-tua ini semuanya bisa dikatakan sebagai elit dari Aliansi Spiritual Dunia. Dengan demikian, formasi pertempuran dari World Spirits Alliance sangat kuat. Namun, selain ahli tingkat tua, tidak banyak murid yang dikirim. Termasuk Su Mei, Sima Ying, Lin Yezu dan Fu Feiteng, hanya ada 20 murid. Selanjutnya, nomor ini juga termasuk Chu Feng. Alasan mengapa begitu sedikit murid yang dikirim, sedangkan begitu banyak tetua yang dikirim, adalah karena 9 kekuatan powers adalah yang pertama dan terutama menunjukkan kekuatan. Jika sedikit tetua yang pergi, bagaimana mereka bisa menunjukkan kekuatan aliansi spiritual dunia? Meskipun para murid dikatakan sebagai karakter utama dari 9 kekuatan powers, Gunung Qianwut hanya mengirim 20 surat undangan untuk masing-masing dan setiap kekuatan. Meskipun kekuatan bebas untuk mengalokasikan 20 surat undangan kepada murid-murid mereka, di mana mereka diizinkan untuk memilih 20 murid. Mereka masih hanya diizinkan untuk memilih 20 murid. Pada saat ini, Chu Feng dan para murid lainnya berada di kapal perang yang sama. Karena fakta bahwa kapal perang ini didukung oleh para tetua, Chu Feng dan murid-murid lainnya bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Saudara junior Chu Feng, aku salah sebelumnya. Aku harap kamu, sebagai orang yang agung dengan moral yang tinggi, akan melupakan pelanggaran yang aku lakukan. Petik 2. Tiba-tiba, transmisi suara terdengar di telinga Chu Feng. Meskipun tidak dapat ditentukan dari mana transmisi suara ini dikirim, Chu Feng dapat mengatakan dari suaranya sendiri bahwa itu adalah murid World Spirits Alliance, Zhao Kai. Saudara junior Chu Feng, aku keliru sebelumnya. Aku harap kamu akan memaafkan aku. Setelah transmisi suara itu, transmisi suara lain memasuki telinga Chu Feng. Ini adalah suara Chen Mu. Baik Zhao Kai dan Chen Mu adalah murid jenius World Spirits Alliance. Mereka berdua memiliki kekuatan peringkat 8 Martial Kings dan teknik roh dunia yang sangat kuat. Mereka bisa dikatakan jenius yang hanya di bawah Lin Yezu dan Fu Feiteng di World Spirits Alliance. Saat itu, ketika Chu Feng baru saja tiba di World Spirits Alliance, mereka, bersama dengan banyak murid lainnya, menantang Chu Feng. Namun, keduanya telah dikalahkan dan benar-benar dipermalukan oleh Chu Feng. Hal ini bisa dikatakan telah menciptakan kebencian yang sangat besar di antara mereka dan Chu Feng. Sejujurnya, mereka berdua berpikir tentang pembalasan terhadap Chu Feng. Namun, setelah Chu Feng menjadi lebih kuat, mengalahkan bahkan murid nomor 1 Lin Yezu dan kemudian bergabung dengan World Spirits Alliance. Mereka berdua telah mengubah pandangan mereka tentang Chu Feng. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka berdua memutuskan bahwa mereka ingin berdamai dengan Chu Feng. Namun, karena menghadapi, mereka merasa sangat sulit untuk secara terbuka mengakui kesalahan mereka kepada Chu Feng. Dengan demikian, mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf melalui transmisi suara. Chu Feng tidak menanggapi permintaan maaf mereka. Namun, dia menoleh ke mereka dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Niatnya jelas, dia bukan orang yang berpikiran sempit. Dan tidak akan menganggap mereka sebagai musuhnya karena mereka telah meminta maaf kepadanya. Ini adalah tipe orang seperti Chu Feng. Selama orang lain tidak menggertaknya, dia tidak akan menggertak orang lain. Selain itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka berdua tulus dalam permintaan maaf mereka. Setelah Zhao Kai dan Chen Mu, Chu Feng terus menerima permintaan maaf dari murid lain. Mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya berusaha mempersulit Chu Feng.
Untuk permintaan maaf mereka, Chu Feng memberikan senyum dan anggukan yang sama seperti yang telah diberikannya pada Zhao Kai dan Chen Mu. Meskipun tidak ada dari mereka yang meminta maaf kepadanya secara terbuka, semua orang dapat mengatakan bahwa Chu Feng telah berdamai dengan orang-orang itu. Setelah berpikir bahwa para jenius puncak dari World Spiritist Alliance akhirnya dapat rukun satu sama lain, Sima Ying dan yang lainnya mulai tersenyum bahagia. Tidak peduli seberapa besar mereka bersaing satu sama lain, mereka, bagaimanapun juga, dari keluarga yang sama. Saat ini, mereka harus bersatu untuk bertarung melawan musuh asing. Bagi Chu Feng untuk dapat berdamai dengan mereka, ini tentu saja adalah hal yang baik. Chu Feng, tepat pada saat ini, Lin Yezu tiba-tiba berdiri ke depan. Dengan tatapan serius, dia melihat ke Chu Feng. Tindakannya menghancurkan suasana yang harmonis. Selain Chu Feng, semua orang menjadi tegang. Mereka semua tahu karakter Lin Yezu dengan sangat baik. Yang tahu bahwa bukan hanya Lin Yezu orang yang sangat sombong, dia juga seseorang yang akan menyimpan dendam yang nyata, mendalam dan abadi. Mereka telah khawatir sepanjang waktu bahwa Lin Yezu akan menolak untuk menerima kekalahannya di tangan Chu Feng dan membuat masalah baginya. Dan sekarang, hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Yezu, kita semua keluarga, mari kita bicara dengan benar. Melihat itu, Fu Feiteng segera berdiri ke depan dan menawarkan nasihat yang ramah. Dia tidak ingin ada perselisihan internal di anggota World Spiritist Alliance sebelum pemburuan 9 kekuatan. Aku tidak perlu kamu untuk peduli dengan masalah aku, namun, Lin Yezu dengan dingin menatapnya dan berbicara dengan sikap yang sangat keji. Lin Yezu, apakah kamu masih tidak yakin? Su Mei juga berdiri dan melangkah di depan Chu Feng. Dia menemukan Lin Yezu sangat tidak menyenangkan sejak lama. Namun, dia sebenarnya masih berani menimbulkan masalah bagi mereka. Kali ini, dia tidak akan membiarkan dia lewat begitu saja. Saudari junior Su Mei, ini adalah sesuatu antara aku dan Chu Feng. Aku harap kamu tidak akan mengganggu ini, dibandingkan dengan ketika dia berbicara dengan Fu Feiteng. Lin Yezu menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Su Mei. Namun, dia masih terus berjalan ke arah Chu Feng. Lil Mei, pada saat ini, Chu Feng berdiri ke depan dan melangkah di depan Su Mei. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan dirinya berdiri di belakang wanita itu. Selanjutnya, dia tidak takut pada Lin Yezu. Namun, setelah Lin Yezu tiba sebelum Chu Feng, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia benar-benar berdiri sangat lurus dan kemudian membungkukkan punggungnya ke depan. Dia membungkuk dalam-dalam pada Chu Feng. Lebih jauh lagi, dengan nada yang sangat rendah namun kaku, dia berkata, "Saudara junior Chu Feng, aku dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagimu berkali-kali. Aku minta maaf untuk itu. Terlepas dari apakah kamu akan bersedia memaafkan aku atau tidak, aku masih harus mengatakan ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mari kita rujuk masalah ini." Petik 2. Bab 1460 kembalinya Chu Feng. Terdiam. Semua orang terdiam. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa seseorang yang peduli dengan wajah sebanyak Lin Yezu sebenarnya akan meminta maaf kepada Chu Feng dan meminta rekonsiliasi. Lebih jauh, dia tidak melakukannya dengan transmisi suara. Sebagai gantinya, dia secara terbuka meminta maaf kepada Chu Feng di depan semua orang. Ini benar-benar terlalu mengejutkan, begitu banyak sehingga kerumunan merasa itu tidak dapat dipercaya. Saudara junior Chu Feng, jika kamu tidak mau memaafkan aku, maka silakan lupakan semua ini dan menganggapnya seperti aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Chu Feng tidak menanggapi, Lin Yezu merasa agak canggung dan bahkan sedikit kecewa. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, dia bersiap untuk berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Kakak senior Lin, namun, tepat pada saat Lin Yezu hendak pergi, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Saat Lin Yezu mengalihkan pandangannya kembali ke Chu Feng, dia menemukan bahwa bukan hanya Chu Feng menatapnya dengan senyum di wajahnya, dia juga mengulurkan tangannya ke arahnya. Saudara senior Lin, aku percaya bahwa kita akan dapat berinteraksi satu sama lain dengan menyenangkan di masa depan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun Lin Yezu memang membuat hal-hal sulit baginya berkali-kali di masa lalu, dia tidak melakukan kerusakan besar padanya. Dan sekarang, Lin Yezu telah melepaskan kesombongannya dan secara terbuka meminta maaf. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan memberinya kesempatan lagi. Lagi pula, seperti kata mereka, satu lagi teman berarti lebih sedikit musuh. Pasti, melihat bahwa Chu Feng telah menyetujui rekonsiliasi, Lin Yezu sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat mengguncang Chu Feng. Meskipun semua orang merasa adegan ini tidak dapat dibayangkan, mereka semua menunjukkan senyum sukacita. Mereka semua merasa senang atas rekonsiliasi antara Lin Yezu dan Chu Feng. Setelah jeda singkat ini, interaksi antara para murid dari World Spiritist Alliance mulai lebih harmonis. Karena Chu Feng adalah seseorang yang senang berbicara dan tertawa, hubungan semua orang segera semakin dekat. Paling tidak, dari hubungan mereka sebelumnya sebagai musuh, mereka sekarang menjadi rekan magang yang bersatu melawan musuh bersama. Setelah perjalanan yang agak panjang, kelompok dari World Spiritist Alliance akhirnya tiba di Qianwood Domain. Selanjutnya, mereka juga telah tiba di Gunung Qianwood. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di geladak kapal perang. Dia melihat ke orang-orang yang akrab dan pemandangan di sekitarnya dan mulai merasakan hatinya bergerak naik dan turun. Jika sensasi semacam ini harus dijelaskan, maka itu akan terasa bersemangat.
Saat itu, Chu Feng tidak meninggalkan Gunung Qianwut dalam kemegahan. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah melarikan diri dari Gunung Qianwut dalam krisis. Chu Feng tidak akan pernah melupakan penghinaan yang ia terima saat itu. Namun, dia tahu pada waktu itu bahwa dia, Chu Feng, suatu hari akan kembali ke Gunung Qianwut. Dia akan membuat semua orang yang memandang rendah dirinya mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia akan mengembalikan semua penghinaan yang telah dideritanya dari orang-orang yang menggertak dan mempermalukannya 2 kali lipat. Dan sekarang, Chu Feng hanya memikirkan tentang satu kalimat, aku, Chu Feng, telah kembali. Ini adalah Gunung Qianwut, itu begitu indah. Ini adalah pertama kalinya Su Mei berkunjung ke Gunung Qianwut. Dia tahu bahwa tempat ini adalah kekuatan yang dimiliki Chu Feng. Namun, dia tidak tahu tentang siksaan yang dia terima di tempat ini. Dengan demikian, kesan yang dia miliki tentang Gunung Qianwut sangat bagus. Lagi pula, bila dibandingkan dengan aliansi spiritual dunia, ruang independen seperti dunia di kedalaman bawah tanah, keindahan Gunung Qianwut adalah produk alam, karya para dewa. Bajingan Gunung Qianwut, aku, Sima Ying, telah kembali. Aku akan melihat siapa di antara kalian semua yang berani menggertak aku kali ini. Dibandingkan dengan Su Mei, Sima Ying dipenuhi amarah. Dia sudah menggertakkan giginya dengan marah. Lagi pula, dia juga menerima banyak penghinaan dari tempat ini. Saudari junior Yinger, yakinlah, perburuan 9 kekuatan ini justru merupakan kesempatan untuk membalas dendam kamu. Kami pasti akan membuat sampah yang telah menggertak kamu membayar harganya. Kami akan memberitahu mereka bahwa kami, para murid dari World Spiritist Alliance, bukanlah orang-orang yang mudah diintimidasi, kata Fu Feiteng. Setelah itu, para murid lainnya juga mengangguk setuju. Mereka semua telah mendengar tentang penghinaan yang diterima Sima Ying di Gunung Qianwut. Jadi, sebelum mereka datang ke sini, mereka sudah membuat persiapan untuk membalas Sima Ying. Meskipun 9 kekuatan Powers tidak pernah membatasi konflik antara murid, tetap saja bahwa World Spiritist Alliance kita adalah kekuatan yang bersekutu dengan Gunung Qianwut. Apalagi fakta bahwa saudara junior Chu Feng adalah murid Gunung Qianwut. Yang terbaik adalah kita tidak bertindak terlalu berlebihan. Kalau tidak, kami hanya akan mempersulit saudara junior Chu Feng. Petik 2. Pada saat ini, orang yang paling tenang adalah Lin Yezu. Bukan karena dia tidak ingin membalas Sima Ying. Sebaliknya, dia tidak ingin merusak hubungan persahabatan yang baru saja dia bangun dengan Chu Feng. Saudara senior Lin, meskipun aku adalah murid Gunung Qianwut, aku tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka. Aku, Chu Feng, berdiri di sisi yang sama dengan adik perempuan Sima. Kali ini, bahkan jika kamu semua tidak membela dan membalasnya, aku masih akan melakukannya sendiri, kata Chu Feng. Oke, karena itu masalahnya, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan sekarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lin Yezu sangat gembira. Dia sekarang tahu bahwa Chu Feng tidak akan mengganggu mereka mengajar murid-murid Gunung Qianwut pelajaran. Saudara dan saudari junior, dengarkan baik-baik. Kali ini, kita harus membayar keparat itu, kata Lin Yezu dengan gembira. Yeah, Fu Feiteng, Sima Ying dan murid-murid lainnya berteriak serempak. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat bahagia. Ketika para murid dari World Spiritist Alliance memikirkan tentang bagaimana mereka akan segera membalas Sima Ying, mereka menjadi gugup dan bersemangat. Dalam keadaan seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya memasuki wilayah inti Gunung Qianwut. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di atas plaza yang luas. Mereka semua di sini untuk menyambut aliansi spiritual dunia. Selain orang-orang dari Gunung Qianwut, ada juga beberapa orang lain yang bukan milik Gunung Qianwut. Orang-orang itu secara alami adalah orang-orang dari kuil Jadewater, Firerain Hall, Sekte Tanah Terkutuklah, Kota Golden Armor, 8 Rentang Gunung Sepi, Villa Pedang Kerajinan dan Taman Bunga 10.000. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tetua, ada juga murid yang hadir. Meskipun mereka tampaknya datang untuk menyambut aliansi spiritual dunia karena etiket, mereka sebenarnya datang untuk menyelidiki aliansi spiritual dunia. Terutama, mereka datang untuk memeriksa kualitas para murid yang aliansi spiritualis dunia bawa bersama mereka untuk berburu 9 kekuatan kali ini. Pada saat berbagai kekuatan memandangi kapal perang World Spiritist Alliance yang turun dari langit, orang-orang di atas kapal perang itu juga memeriksa orang-orang di alun-alun. Adapun Chu Feng, dia melakukan hal yang sama. Chu Feng menemukan bahwa kuil Jadewater, Firerain Hall, Sekte Tanah Terkutuklah, Kota Golden Armor, 8 Rentang Gunung Sepi, Villa Kerajinan Pedang dan Taman Tentosat Flowers semuanya memiliki gaya berpakaian yang unik dan berbeda. Orang-orang dari kuil Jadewater mengenakan pakaian yang agak tanpa hiasan seperti pendeta Daoi. Mereka agak mirip dengan orang-orang dari Gunung Qianwut. Hanya, pakaian mereka tidak semewah yang dari Gunung Qianwut. Sedangkan untuk Firerain Hall, mereka mengenakan pakaian kuning yang diisi dengan desain api. Mereka sangat menarik perhatian. Chu Feng merasa bahwa mereka berpakaian seperti anggota sekte jahat. Paling tidak, dia tidak menyukai pakaian mereka. Selain kuil Jadewater dan Firerain Hall, seragam kekuatan lain juga sangat berbeda. Namun, dibandingkan dengan karakteristik pakaian mereka, Chu Feng lebih tertarik pada kekuatan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan kedua tetua dan para murid cukup mirip. Memang sangat sulit untuk ada perbedaan yang jelas antara kekuatan 9 kekuatan. Namun, satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa Taman 10.000 Bunga hanya terdiri dari tetua dan murid perempuan.
Selain itu, mereka semua sangat mekar dalam penampilan dan anggun. Terutama para murid perempuan muda, mereka cantik seperti peri. Tanpa berpikir banyak, Chu Feng langsung tahu bahwa Taman Bunga 10.000 harus menjadi kekuatan yang hanya menerima perempuan. Kalau tidak mungkin ada pria lajang di antara mereka. Meskipun mereka semua wanita cantik, kekuatan mereka tidak bisa dipandang rendah. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan lain. Di antara kekuatan yang muncul sebelum Chu Feng, yang paling dia minati adalah Sekte Tanah Terkutuk. Chu Feng tidak akan pernah lupa bahwa musuh terkuat yang mereka temui di wilayah Laut Timur saat itu bukanlah para senior yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Sebaliknya, mereka adalah beberapa anak muda yang sangat muda namun kuat seperti monster yang dipimpin oleh Jiang Qixia. Selanjutnya, mereka tidak hanya dari Tanah Suci Martialism, mereka semua dari satu kekuatan. Adapun kekuatan itu adalah Sekte Tanah Terkutuk. Semua musuh berkumpul bersama. Yah, itu juga baik-baik saja. Hutang baru dan hutang lama dapat disatukan dan diselesaikan pada saat yang sama. Setelah dia melihat orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk, senyum tipis muncul di wajah Chu Feng. Meskipun kejahatan yang dilakukan Jiang Qixia dan yang lainnya sebenarnya tidak terlalu terkait dengan orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk, Chu Feng sudah membuat resolusi tegas kembali di wilayah Laut Timur bahwa ia tidak akan pernah hidup berdampingan dengan terkutuk Sekte Tanah. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya bertemu orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuklah. Tentu, dia harus menegakkan janjinya dan benar menghibur para murid ini dari Sekte Tanah Terkutuk.